Di Jakarta datang ke Solo, emak-emak kurang belanjaan demo mau menyegel rumah Pak Jokowi yang sedang dibangun pemberian negara. Berujung emak-emak kurang belanjaan tersebut dimasukin truk polisi WKWKWK. Mantap, polisi ini mantap. Orang-orang kayak gini sih pada rubes gitu ya, kita singkir lah ya. Bina itu harus dibina ya, binasakan. Nggak usah. Nah, tapi jangan. Nangis. Gondrong. Gondrong digaruk nangis. Makanya jangan demo. Parah. Kalian anggap kami penjahat. Padahal kami bukan penjahat, kami cinta negara ini. Silakan cek tahu audit kekayaan Jokowi. Wih, emak-emak demonya udah sampai Solo aja nih. Dan mereka menyegel pembangunan rumah Pak Jokowi. Mak, tak kasih tahu ya, pensiunan presiden itu berhak mendapatkan hadiah berupa tanah beserta rumahnya. Dan itu di undang-undang juga ada dan sudah disahkan oleh DPR. Betul, itu. Jadi kalau emak-emak ini menyegel pembangunan rumah Pak Jokowi, sama juga emak-emak ini melawan undang-undang. Dan Pak SBY saat purna tugas dia juga dapat hadiah tanah dan rumah tuh. Mak, kenapa nggak ke sana sekalian? Tuh, terus ke tempatnya Megawati sekalian. Yang mantan-mantan presiden itu semua didatengin aja rumah hadiahnya yang dari negara. Jangan cuma hanya di rumahnya Pak Jokowi aja dong. Kenapa kalian sakit hati ya? Karena HTI dibubarkan, FPI dibubarkan sama Pak Jokowi. Monggo untuk Bismira, Eka, Sugeng Rahayu atau Sumber Kencono, silahkan lewat di situ dengan kecepatan yang seperti biasa. Mak-mak ini sekarang keluar-keluar kayak gini, nanti kalau kalau digiring sama polisi nangis lagi. Baru diomongin kok ya sudah digiring aja masuk truk polisi. Ya mungkin emak-emak seperti ini perlu ditangkap dan dibina ya Pak ya. Dibinasakan. Logo. Kalian tahu kemarin ada aksi di Solo yang datang ke depan rumahnya Pak Jokowi, dan salah satu koordinator aksinya ini orangnya. Bawah pemerintahan Jokowi ya, itu lebih mengutamakan kepentingan. Ini salah satu koordinator aksi, namanya Pak Usman Amiruddin. Memang rekam jejaknya banyak banget ya. Dia juga pernah menyuarakan ketika Pak Jokowi menjabat seperti ini ya. Aliansi Rakyat Bergerak, serukan People Power. Ya, pada waktu itu kita tahu ya, People Power memang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggulingkan Pak Jokowi. Yang mana mereka mendesak ketua DPR ataupun MPR untuk memakzulkan Jokowi, termasuk salah satunya Aliansi Rakyat Bergerak ini. Dan kita tahu, ini Aliansi Rakyat Bergerak pada waktu Pilpres kemarin mereka mendukung paslon yang satu ini. Nah, kalian bisa nilai nih, apakah ini murni gerakan rakyat atau tidak? Setelah informasi yang tadi saya sampaikan, aliansi ini pernah menyerukan People Power pada waktu itu dan ingin menggulingkan Pak Jokowi sebelum masa purna tugas jabatannya. Nah, sekarang mereka melakukan aksi lagi
dengan bertajuk Adili Jokowi. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sampai para pembenci bisa agresif menyerang dan melemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka menyebarkan grafiti dan melakukan arak-arakan dengan slogan Adili Jokowi. Adili untuk kasus apa? Ijazah palsu, Jokowi PKI, pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti, kasus korupsi yang dituduhkan oleh LSM Internasional OCCRP, berkhianat terhadap partai PDI Perjuangan, urusan pagar laut yang katanya memberi angin pada pengusaha-pengusaha keturunan Cina itu, sistem pemerintahan oligarki, pembangunan ibu kota negara Nusantara yang mangkrak. Apalagi? Coba sebutkan kalau ada ini. Kenapa sih pada kepala batu semua? Sudah jelas-jelas semua yang dinarasikan di atas itu adalah asumsi dan opini yang disebarkan secara subjektif dan sepihak dari kelompok sakit hati. Tidak ada fakta, tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Kok masih dipercaya? Kan itu sih tulisan itu yang mereka yakini itu adalah bukti. Sekarang tunjukkan fakta atau bukti sedikit saja bahwa semua narasi itu benar. Kan nggak bisa. Soal ijazah palsu sudah diklarifikasi sama rektor UGM. Soal keturunan PKI sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak. Soal pelanggaran konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres juga tidak terbukti ada intervensi dari Presiden. Soal politik dinasti, Gibran, Kaesang, Bobi dipilih secara sah dan tidak ada campur tangan dari Presiden. Kasus korupsi yang dituduhkan OCCRP juga sudah diklarifikasi via OCCRP sendiri bahwa nama Jokowi muncul karena direkomendasi oleh kelompok yang ada di Indonesia, bukan karena adanya bukti yang valid. Dan sekarang OCCRP malah terancam kehilangan fundernya karena ada keputusan dari Presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menutup USAID atau bantuan dana untuk LSM atau media-media kritis, dan salah satunya juga media pembenci Jokowi yang ada di Indonesia, dan kita tahu itu media apa. Jokowi dituduh mengkhianati partai, juga sudah gamblang terlihat Jokowi tidak pernah meninggalkan partai tapi dipecat karena tidak patuh pada keinginan ketua umum yang mau ikut mengatur kebijakan di pemerintahan. IKN mangkrak, kata Menteri PUPR yang baru, anggarannya diblok. Tapi si menteri sudah mengklarifikasi ucapannya bahwa ternyata dananya tidak diblok dan pembangunan IKN tetap berjalan. Soal pagar laut yang menyeret Jokowi juga sudah terbukti siapa orang di belakang proyek itu. Itu sudah dimulai tahun 2014 saat Presiden Jokowi belum menjabat. Sistem pemerintahan oligarki juga adalah kesalahpahaman konsep bagaimana pemerintah memberdayakan swasta untuk berkontribusi pada pendanaan pembangunan infrastruktur, bukan swasta menyetir pemerintah. Dengan begitu, dana APBN bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya bayar hutang warisan dan lain-lain. Jadi salahnya Jokowi itu apa? Kalau mau teriak adili Jokowi ya setidaknya harus ada kesalahan valid yang dituduhkan, bukan cuma berdasarkan asumsi dan narasi tokoh masyarakat. Melihat Jokowi sampai hari ini masih banyak didukung dan dicintai rakyat, kepanasan dan bilang yang datang ke rumah Jokowi settingan. Apa sih untungnya mengisi hati dan pikiran dengan kebencian? Loh, kok apa untungnya ya guys ya? Ini Pak D bilang kok apa sih untungnya menghina, mendemo Pak Jokowi? Kan untungnya sudah jelas Pak D. Untungnya itu bikin beteng sebel. Bikin perut kenyang. Ini karena demo mereka demo nasi bungkus. Tenang. Kalau tidak bisa berterima kasih atas banyaknya kerja keras Presiden ke-7 itu, mbok setidaknya nggak bikin gaduh dan mengganggu kenyamanan publik. Budayawan teruslah berkarya menghasilkan produk budaya yang baik dan bermanfaat.
Rohaniawan teruslah mengembala umat supaya makin beriman. Tukang bikin film teruslah bikin film yang baik untuk ditonton. Tidak usah berpendapat keras tapi sebenarnya tanpa dasar dan salah. Jangan sampai kesalahan itu dibawa mati. Kalau sudah mati gimana memperbaikinya? Jurnalis Najwa Shihab main ke rumah Pak Jokowi, salah satunya menanyakan soal partai perorangan itu apa. Jawaban Pak Jokowi, partai yang bisa dimiliki oleh semua orang dan tidak didominasi oleh satu tokoh saja. Halo, itu kan gagasan yang bagus. Sebuah partai yang semua anggotanya punya hak bersuara, bukan hanya menyembah dan patuh pada ketua umum. Demokratis nggak kalau kayak gitu? Sangat demokratis. Itulah the king of macro, Jokowi, guys. Mantap sekali Pakde itu ya. Masih mau bilang Jokowi merusak demokrasi? Saya cuma mengingatkan saja. Tapi terserah kalau masih mau memelihara kebencian. Saya cuma bisa meminjam istilah Pak Jokowi, biar waktu yang akan membuktikan. Tepat. Semoga bermanfaat. Ini parahnya. Koplak. Guys, kalian udah tahu belum? Ini parah. Itu yang melakukan vandalisme, coret-coretan di tembok Adili Jokowi itu sekarang udah ketangkep. Kalian penasaran mukanya nih, saya lihat.